Tadi adalah profil dari, Conquera. Jadi Conquera ini sejak tahun 2016 berkembang dan berinovasi untuk kemajuan dunia pendidikan, sehingga Conquera menjadi pilihan yang tepat bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan diri dan bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Seperti yang ditampilkan tadi, Conquera sendiri adalah sebuah lembaga training yang saat ini selalu berinovasi menjadi partner bagi para insan pendidik yang ingin mengembangkan diri serta meningkatkan kompetensi diri, dan sudah banyak event-event yang kami selenggarakan dan mendapatkan respon yang luar biasa dari para peserta. Mari bersama membangun pendidikan di Indonesia bersama Conquera agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Baik, Bapak Ibu, tadi juga ada testimoni dari peserta sebelumnya. Para peserta tersebut merasa puas dan senang dengan pelatihan kami. Dan tidak salah lagi apabila Bapak Ibu memilih dan bergabung dengan pelatihan-pelatihan kami. Baik, Bapak Ibu, di bulan Februari ini nanti akan banyak kegiatan yang akan kami selenggarakan. Ada beberapa pelatihan yang nanti akan dipandu oleh para ahli. Nah, ini yang pertama adalah pelatihan implementasi Big Data dalam meningkatkan kinerja komunikasi bisnis. Nah, ini akan dipandu langsung oleh Dr. Catur Suratno Aji. Nah, beliau ini adalah dosen, peneliti, dan penulis buku Big Data. Nah, pelatihan ini langsung dari penulisnya, yaitu penulis buku Big Data. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu apabila Bapak ingin mengimplementasikan apa sih Big Data dan bagaimana Big Data ini dalam meningkatkan kinerja komunikasi bisnis agar lebih meningkat, seperti itu. Pelaksanaannya di tanggal 19 Februari 2022 jam 10 hingga jam 12 waktu Indonesia Barat, seperti itu. Berikutnya ada pelatihan lagi terkait dengan penelitian juga. Nah, ini sama seperti pelatihan pada malam hari ini, tips dan trik mudah penelitian kuantitatif dengan SEM atau menggunakan aplikasi Smart LS. Nah, ini langsung dengan Bapak Teguh. Beliau adalah dosen dan peneliti. Pelatihan ini nggak hanya di malam ini dan besok Bapak Ibu, jadi tanggal 19 dan tanggal 20 Februari akan diadakan pelatihan yang sama. Jadi Bapak Ibu apabila nanti ketika mengikuti pelatihan ini merasa bahwa pelatihan ini adalah pelatihan yang cocok dan bagus menurut Bapak Ibu bisa merekomendasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu, yaitu nanti pada tanggal 19 sampai 20 Februari akan ada pelatihan yang sama, seperti itu. Dan pada jam yang sama, di jam 19.30 hingga 21.30. Berikutnya ada kolaborasi STEM dan project based learning dalam pembelajaran biologi. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, kegiatan ini dipandu langsung oleh Ibu Siti Maratu Solihah. Beliau profesinya adalah pendidik biologi, praktisi STEM. Nah, beliau sangat berpengalaman sekali di dalam penggunaan STEM sebagai base learning seperti itu. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 23 Februari 2022 jam 19.30 hingga jam 9 malam. Seperti itu. Berikutnya, nah, pelatihan dengan Pak Teguh lagi. Nah, di sini ada workshop penelitian kualitatif etnografi, penelitian berdasar internet dengan atlas.pi. Nah, di sini akan diselenggarakan pada tanggal 9 Februari 2022 jam 19.30 hingga jam 22 atau jam 10 malam.
Nah, ini pelatihan ini juga dengan pakarnya langsung, yaitu Pak Teguh. Berikutnya ada pelatihan. Ini saya terlalu cepat. Nah, dengan Pak Teguh juga terkait dengan analisis model trust dengan WinStep. Nah, pelatihan ini dilaksanakan tanggal 16 Februari 2022 jam 19.30 hingga 22.30. Wow, jam setengah 11 malam, Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang saat ini masih menjadi asisten ahli di jabatan fungsional sebagai dosen, Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan ini. Fast and Track Class, merancang strategi tembus lektor. Nah, jadi bagaimana sekarang Bapak Ibu apabila masih menjadi asisten ahli, Bapak Ibu perlu untuk merancang strategi bagaimana bisa menembus jabatan fungsional sebagai lektor. Nah, kali ini akan bersama dengan Bapak Hebat Adrianto. Dia adalah dosen, penulis buku, dan Epfung AA ke lektor hanya 2 tahun. Ya, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa belajar dari pengalaman beliau. Dalam hanya kurun waktu 2 tahun saja, beliau sudah menjabat sebagai lektor dari asisten ahli. Pelatihan ini akan dilaksanakan tanggal 27 Februari 2002, jam 9 hingga jam 11.30 pagi, waktu Indonesia Barat. Nah, berikut ini latihan lagi dengan Pak Teguh ya. Kalau tadi tanggal 9, sekarang tanggal 23 Februari 2022. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan untuk bisa bergabung dengan kami dan Pak Teguh dalam pelatihan etnografi, penelitian berdasarkan internet dengan atlas.ai. Pelaksanaannya di tanggal 21 Februari ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada seminar pendidikan, implementasi education for sustainable development. Pelaksanaannya tanggal 30 Januari 2022, jam 9 hingga jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Bersama dengan Ibu Siti Nurjana, beliau adalah berprofesi sebagai pendidik dan asesor jabatan fungsional guru. Tadi adalah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kongkuera yang dapat meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sebagai dosen ataupun sebagai guru. Seperti itu. Jadi jangan ragu Bapak Ibu karena di Kongkuera ini pelatihan-pelatihannya adalah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, akan saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta. Sebelum saya membuka acara ini, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semua untuk dapat mengikuti kegiatan yang penuh manfaat ini. Dan pembicara yang luar biasa, Bapak Teguh Iman Santoso. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di pelatihan ini. Waalaikumsalam Mbak Nova, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, senang sekali malam ini saya Nurul Fadila yang biasa disapa Nova Fadila dapat berjumpa kembali dan mendampingi Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat datang untuk para
serta semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Baik, saya sapa dulu nih peserta-peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, ini sekitar ada 9 atau 10 peserta ya. Jadi pelatihan ini nanti akan membuat Bapak Ibu lebih fokus dan lebih banyak berdiskusi dengan Pak Teguh karena pesertanya memang tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa fokus. Di sini ada Ibu Maimunah Nurmaya Sari. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Sehat? Ya, suaranya ini kurang terdengar ini Bu. Ya, tapi sehat ya insya Allah Bu ya. Oke, baik. Di sini juga ada Ibu Irma Binarti. Assalamualaikum Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nova. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini juga Pak Teguh. Ya. ya. Baik, di sini ada Ibu Pertiwi Utami. Assalamualaikum Bu Pertiwi. Waalaikumsalam Mbak Nova. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam. Selamat malam juga. Di sini ada Pak Muhammad Nur Tanzis. Nah, Assalamualaikum Bapak Muhammad. Nah, di sini juga ada Ibu Leka Lutiatina. Juga ada Bapak Jerry Maratis, Pak Niko Irawan, dan Ibu Maimunah Nur. Semoga Bapak Ibu dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat. Sehingga untuk kegiatan hari ini dan besok Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikutinya. Ya, baik. Bapak Ibu, berbicara tentang penelitian, erat hubungannya dengan dunia pendidikan, terutama di kampus. Karena tidak bisa dipungkiri, pusat penelitian adalah di kampus. Berbagai metode penelitian sudah banyak dikembangkan. Dari tahun ke tahun, sebuah aplikasi terus-menerus berkembang dan semakin canggih. Dan kita sebagai pelaku dunia pendidikan, terutama di kampus, rasanya wajib ya untuk kita semuanya mengikuti perkembangan tersebut. Nah, untuk kali ini kami akan membahas secara tuntas mengenai tips mudah penelitian kuantitatif dengan SEM yang kali ini masih di level basic ya. Nah, pelatihan ini Bapak Ibu akan tidak hanya teori yang akan dipaparkan oleh Pak Teguh, tapi juga Bapak Ibu langsung praktek ya. Jadi seperti yang sudah ada di grup WA, Bapak Ibu silakan mendownload terkait dengan aplikasi Smart LS ya, agar Bapak Ibu lebih maksimal di dalam mengikuti kegiatan ini. Karena hanya mendengar dan tahu teori saja tidak cukup. Jadi Bapak Ibu harus praktek agar pelatihan ini bisa Bapak Ibu serap secara maksimal. Dan di sini mumpung dengan Bapak Teguh yang sudah lama, mulai dari tahun 2008 beliau sudah menekuni di bidang SEM ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi dan Bapak Ibu sudah mengikuti di acara yang tepat pada malam hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan Bapak Teguh Iman Santoso ini. Beliau mengambil studi S1-nya di Universitas Brawijaya di Malang. Nah, beliau mengambil jurusan administrasi bisnis, spesialisasi manajemen keuangan. Nah, beliau mengambil S2-nya di Universitas Terbuka dengan jurusan Magister Manajemen Spesialisasi Manajemen Keuangan. Nah, S3 beliau mengambil di Universitas Tun Hussein Malaysia atau di UTHM dengan jurusan Dokter Falsafah Pendidikan Teknik Vokasional, minat Human Resource atau kompetensi kerja. Nah, beliau ini sudah tidak diragukan lagi, hampir 14 tahun menekuni penelitian kuantitatif dengan SEM ini. Jadi sepertinya saya tidak
perlu berpanjang kata lagi. Sudah menunjukkan pukul 19.53. Saya persilahkan kepada Bapak Teguh untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Teguh kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, harapan saya ya semua diberi kesehatan. Ya, amin. Dan semoga Bapak Ibu yang menyempatkan diri ya meluangkan waktu pada malam hari ini dan besok malam ya mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin ya. Oke, tidak berpanjang waktu ya, saya akan sharing screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, malam ini kita fokus pada penelitian kuantitatif Bapak Ibu, ya, quantitative research, ya bukan qualitative research. Jadi yang difokuskan atau yang menjadi titik berat dalam penelitian kuantitatif adalah jantungnya. Ya, jantungnya ini adalah hipotesis. Ya, semua yang menjadi pembicaraan adalah hipotesis itu sendiri. Ya, mulai dari problem identification, ya research question, ataupun juga dia dari hasil analisis, dari informasi yang empiris, ya juga sampai ke detail-detailnya. Ya. Dulu mungkin bisa di full screen biar kelihatan lebih besar begitu. Terima kasih. Kalau kita lihat ya tahapan dari penelitian ini, ya ada kita mulai dari latar belakang, ya kemudian kita rumuskan masalah, ya ada yang namanya keaslian penelitian, ada tujuan dan manfaat, ada juga kajian pustaka dan teori, kemudian ada pertanyaan penelitian yang dalam hal ini adalah hipotesis, kemudian ada metodologi, ada pengambilan data. Pada malam hari ini kita berfokus pada masalah analisis datanya, ya, masalah analisa datanya atau analisis datanya. Kemudian interpretasi hasil, kesimpulan dan feature work. Nah, kalau kita lihat ya, di manakah letak sampel itu atau dari apa namanya? Dari multi group atau multi hubungan itu ya pada setiap bidang studi, terutama pada bidang studi yang tingkatan yang paling tinggi ya selalu akan ditanyakan ya hubungan antar fenomena ya atau hubungan antar konstruk atau yang kita kenal dengan namanya hubungan antar variabel. Nah, hubungan antar variabel ini ya, coba Bapak Ibu lihat kita letaknya di kiri ya, multi hubungan pada beberapa variabel dependent dan independent. Dan kita jatuhnya pada latent variable atau variabel yang tidak terlihat ya. Yang tidak terlihat ini ada 3 metode Bapak Ibu. Ya, pertama kali adalah yang dikenal dengan SEM sendiri, atau yang malam hari ini kita bahas CB-SEM. Yang kemudian yang kedua ada PLS-SEM, yaitu dikenal dengan nama PLS, dan yang ketiga ada GSDA. Ya. Oke, saya akhiri yang slide ini, Mbak Nova.
Termasuk lagi slide yang kedua. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Terlihat jelas, Pak. Nah, malam ini ya kita banyak bicara masalah SEM itu sendiri. Apa sih SEM itu? Ya, SEM adalah kepanjangan dari Structural Equational Modeling. Yang dalam hal ini ada pembagiannya SEM kovarian yang pertama, ya. Yang kedua adalah SEM varian atau SEM PLS yang kita sebutkan, dan SEM GSCA. Ya. Ketiga SEM ini adalah SEM dengan pendekatan deduktif, Bapak Ibu. Ada satu lagi SEM yang saya pahami itu adalah pendekatan induktif, yaitu SEM tetrad. Oke. Kalau kita lihat ya di layar yang Bapak Ibu sekarang ada, ya, model struktural ini bisa dibentuk minimal oleh 3 konstruk atau 3 variabel, yaitu variabel epsilon 1, di sini ada eta 1 dan eta 2. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, ya, ada di sini reflective model atau yang kita kenal dengan nama indikator reflektif. Indikator reflektif, ya, bisa kita bedakan dengan indikator formatif, yaitu letak arah dari kausalitasnya, ya, arah kausalitas. Ya. Kausalitasnya ini kita lihat dari arah konstruk ke arah indikator. Ya. Ada eta 1 ke indikator Y1, ya, eta 1 ke indikator Y2, eta 1 ke indikator Y3. Begitupun eta 2, ya, eta 2 ke indikator Y4, ya, eta 2 ke indikator Y5 dan eta 2 ke indikator Y6. Namun berbeda dengan yang namanya formative model, ya, yang di kiri Bapak Ibu. Di kiri Bapak Ibu bisa kita lihat ada kausalitas, ya, dari indikator ke arah konstruk. Kita lihat di sini ada indikator epsilon 1 ke indikator X1 ke arah konstruk epsilon 1. Indikator X2 ke arah epsilon 1 dan indikator X3 ke arah epsilon 1. Ya, jadi ada 2 ya Bapak Ibu, ya, ada yang namanya indikator reflektif dan ada juga indikator formatif. Nah, kapan digunakannya, ya? Indikator reflektif, ya, ini digunakan di CB-SEM, ya, yang pertama SEM yang pertama, dan varian SEM. Dan ada lagi CB-SEM. Jadi digunakan di ketiga SEM, ya, baik CB-SEM atau PLS-SEM dan juga SEM GSCA. Indikator ini bagaimana, ya? Kalau kita lihat di sini ada kepuasan kerja, ya, konstruk yang berbentuk laten, baru bisa dibunyikan dengan adanya indikator X1, ya, indikator X2 dan indikator X3. Ya, arahnya dari konstruk ke arah indikator. Namun berbeda dengan yang di slide ini, ya. Slide ini adalah, ya, indikator formatif, ya, digunakan di mana? Ya, digunakan di varian SEM dan GSCA. Ya, jadi tidak yang satu itu, yang jenis SEM yang pertama itu tidak bisa menggunakan indikator formatif. Indikator formatif, ya, dibentuk sini ada 3 indikator, ya. Status sosial ekonomi, ya, dibentuk oleh indikator pendidikan, ya, indikator prestis pekerjaan dan indikator pendapatan. Menghilangkan salah satu dari indikator ini, ya, akan mengurangi makna dari status sosial ekonomi, Bapak Ibu.
Nah, di sini sudah ada ya program-program atau software-software yang untuk SEM itu sendiri. Ada namanya Amos, ya, buatannya Arbuckle, ada Kalis, buatannya Hartman, ada Kosan, buatannya Fraser, dan sampai Wapeles, buatannya Kok. Namun di sini saya mau kasih clue ke Bapak Ibu, ya, bahwa ya untuk membedakan software PLS dan software CBSEM itu sangat mudah, ya Bapak Ibu. Lihat aja awalan dan akhiran dari software PLS. Itu diawali dengan PLS. Ya, coba kita lihat mana yang PLS. Ya, PLS Graph. Nah, ini punyanya Chin, ya. PLS Guy, ini buatannya Lee, dan Smart PLS buatannya orang Jerman ini, Ringel, Wendel, dan Will. Smart PLS buatannya Test and Go, ya. Visual PLS buatannya Fu, dan Wap PLS buatannya Knop. Itu yang software-software PLS. Sedangkan yang lainnya adalah software CBSEM, Bapak Ibu. Terkecuali ada dua di sini. Ada GSCA, ini adalah SEM jenis ketiga, buatannya Wang dan Takane. Ya, Wang dan Takane ini dua orang Korea yang sudah tinggal di Amerika. Dan Tetrad, Bapak Ibu. Ya, Tetrad ini ya buatannya Glamour, Seamus, Peters, dan Kelly. Ya. Nah, di sini sudah saya sarikan software-software SEM yang beredar di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, untuk CBSEM itu ada Amos, ya, ada Litsrel, dan ada Stata. Ya, itu yang terkenal yang kita gunakan. Kemudian ada varian SEM, ya, atau disebut juga dengan PLS-SEM. Ini ada Smart PLS 2, ya, yang sudah discontinue sekitar 2 minggu yang lalu, ya. Kemudian ada Smart PLS 3, ya, ada WAPLS, dan ada XLStat. Nah, kalau kita lihat SEM GSCA atau SEM jenis ketiganya, yaitu dimulai dengan web GSCA. Ya. Ini berbasis web, ya, data kita harus kita upload. Ya. Tapi per April 2021 ya, diluncurkan software yang bisa di-download ya, free of charge, yaitu GSCA Pro. Ya, dengan diluncurkannya GSCA Pro, ya sekarang web GSCA ini sudah tidak bisa digunakan. Ya. Begitupun dengan XLStat. Ya, jadi XLStat itu bisa dua, ya, bisa PLS-SEM dan bisa SEM GSCA. Nah, untuk ketiga jenis ini, ya, CBSEM, varian SEM, dan SEM GSCA ini merupakan pendekatan deduktif, Bapak Ibu. Artinya pendekatan dari model baru ke data. Ya, mesti kita buat modelnya dulu. Ya. Namun ada SEM dengan pendekatan yang lain, yaitu pendekatan induktif, yaitu SEM Tetrad namanya. Yang sekarang sudah sampai ke Tetrad 6. SEM ini ya dimulai dari data empiris. Ya, data empiris ya dimasukkan ke dalam software berdasarkan algoritma tertentu. Ya, kemudian hasilnya adalah gambar model atau per model itu sendiri. Nah, ini ada dua gambar penelitian, Bapak Ibu. Ya, kalau yang pertama ini kita lihat ada dua variabel bebas ke satu variabel dependent. Ya, ini biasanya namanya regresi berganda, Bapak Ibu. Nah, regresi berganda ini kalau kita buatkan persamaannya, ya, Y sama dengan ya A itu konstanta tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah E, ya, error. Ya. Berapapun penambahan variabel bebasnya, ya, tetap dia satu persamaan. Ya, ditambah 3, Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kanan, ya, model penelitian yang kedua, ya, ini agak berbeda dengan model penelitian yang pertama, Bapak Ibu. Ini ada X1 ke Y1. Ini adalah regresi sederhana, Bapak Ibu. Ya, itu satu persamaan sendiri. Ya, kemudian ada X1 S2 ke Y. Nah, ini regresi berganda.
Ya. Kemudian ada X1 ke Y2, ya, regresi sederhana lagi. Ya, kemudian X1, X2 ke Y, ya, regresi berganda. Kemudian ada Y1 ke Y2. Nah, ini regresi sederhana. Jadi minimal untuk yang kasus kedua ini kita lihat ada 5 persamaan. Nah, 5 persamaan ini disebut juga dengan persamaan struktural, ya, yaitu persamaan yang lebih dari 1. Ya, jadi Bapak Ibu cukup ingat saja ya, persamaan yang lebih dari 1 adalah persamaan struktural atau persamaan SEM. Nah, kalau kita lihat gambar di layar ini, ya, ada knowledge management, ya, ke strategic management process, dan kompetitif intelligence ke strategic management process. Ini model yang berdasarkan regresi atau berdasarkan SEM, Bapak Ibu? Kalau kita lihat tadi, ini pasti ya regresi, Pak. Berdasarkan regresi, ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya, ada earn ke income, ada well ke income, ada saving ke income. Nah, gambar yang kedua ini SEM atau regresi, Bapak Ibu? SEM. Ya, kalau kita lihat di panah depannya, ya, ini panah regresi, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat ekornya, ya, ekor kovariannya, ya, sini ada kovarian earn ke well, ada well ke saving, ada earn ke saving. Ini adalah bentuk dari model SEM yang paling sederhana, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat yang ini, ya, ada A ke D, ada B ke D, ada B ke C, ada C ke D, ada D ke C. Ini bentuk apa, Bapak Ibu? Bentuk SEM, Pak. Nah, kalau ini tidak bisa kita ragukan lagi, ya, persamaannya lebih dari 1, ya, yaitu bentuk SEM atau bentuk SEM. Nah, Chin tahun 98, ya, mengatakan bahwa SEM memampukan peneliti untuk yang pertama adalah membangun model penelitian dengan banyak variabel, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak terbatas hanya variabel bebas dan variabel terikat, ya, seperti yang saya contohkan di depan, ya. Kemudian dapat meneliti variabel konstruk yang tidak teramati. Yang tidak teramati ini disebut juga unobserved variable atau latent variable, ya. Yang ketiga adalah menguji kesalahan pengukuran atau measurement error di sini, atau measurement model, ya, untuk observed variable atau yang manifest variable. Dan yang terakhir adalah untuk mengkonfirmasi teori sesuai dengan data penelitian, ya. Inilah yang namanya confirmatory factor analysis, ya. Nah, ini contoh-contoh yang unobserved variable atau yang latent variable, ya. Komitmen organisasi itu baru bisa berbunyi oleh indikatornya, indikator X1, X2, dan X3. Iya, tak telepon lagi enggak? Iya. Dan komitmen organisasi, ya, berhubungan dengan kepuasan kerja. Ya, dalam hal ini kepuasan kerja juga berbentuk laten, ya, atau unobserved, yang baru bisa dibunyikan oleh indikator X4, X5, dan X6. Berbeda dengan yang di kanan ini, ya, di kanan ini adalah yang observed variable, ya, atau disebut juga dengan manifest. Ya, kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu jelas ada angka-angkanya, angka kinerja. Ya, berhubungan dengan return saham, ya, return saham juga ada angka pastinya, ya. Jadi bisa kelihatan jelas, ya, antara unobserved dengan yang observed. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, perbandingan antara teknik statistik, ya, ada 3 yang mau kita bandingkan, ya. Ada PLSM, ada CBSM, ada OLS regresi. Yang pertama kali itu dari tujuan analisis secara umum. Ya, dari tujuan analisis ini adalah untuk menguji efek prediksi, ya, itu untuk PLSM.
dan untuk mengestimasi model, ya intinya untuk CBSEM. Sedangkan yang OLS regresi sama dengan yang PLSM. Sedangkan dari tujuan analisis, ya di sini PLSM, ya untuk mengukurnya ada namanya R-square. Ya, sedangkan CBSEM ini ya ada namanya GOF atau goodness of fit. Ya, goodness of fit ini banyak macamnya Bapak Ibu. Ya, ada buku mengatakan 25, ada mengatakan 17, ada mengatakan 11, ada mengatakan 6, ya. Sedangkan untuk OLS regresi sama dengan PLSM, ya. Kemudian kalau kita lihat dari persyaratan dasar teori, ya, PLSM tidak mensyaratkan dasar teori yang kuat, ya, serta mendukung penelitian untuk pengembangan teori, ya. Jadi dia juga bisa untuk eksplorasi, Bapak Ibu. Kemudian kalau yang CBSEM, ya mensyaratkan dasar teori yang kuat, ya. Jadi kalau tidak ada dasar pendukung dasar teori yang kuat, dia tidak bisa memakai CBSEM, ya. Sedangkan OLS regresi, ya sama dengan PLSM. Untuk distribusi asumsi, ya PLSM tidak mensyaratkan data terdistribusi normal. Ya. Kalau kita lihat CBSEM mengharuskan data itu normal. Ya, kenapa harus normal? Karena teknik estimasinya yang kita gunakan ada teknik estimasi ML atau maksimum likelihood. Ya. Sedangkan OLS regresi hampir sama dengan CBSEM. Kemudian untuk ukuran sampel, ya untuk ukuran sampel, ya PLSM 10 sampel per tiap jalur model yang kompleks. Ya, artinya untuk membentuk suatu persamaan SEM ini, ya minimal 3 konstruk, ya 3 konstruk atau 3 variabel, ada 10 kali 3, nilai dapat angka 30 atau magic number di sini. Sedangkan untuk yang CBSEM, ya ada ahli mengatakan 10 sampai 150, ya ada mengatakan 100 sampai 250, ya ada mengatakan 100 sampai 400, ya ada yang mengatakan 100 sampai 800, ya. Jadi bisa kita simpulkan, ya 100 sampai 800 untuk CBSEM ini. Lalu untuk yang di bawah 100 bagaimana? Ya di bawah 100, ya softwarenya tidak jalan, ya. Sedangkan untuk yang di atas 1000 bagaimana? Yang di atas 800, ya. Di atas 800 software masih jalan, ya, tetapi ya kesimpulannya sudah bias atau sudah bias, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa keuntungan jika kita menggunakan PLSM. Ya, yang pertama kali itu mampu menghandle ya multiple variable ya dengan banyak indikator. Yang kedua, kita dapat mengelola masalah multi-call, ya. Ini karena bisa juga dia dengan data yang tidak normal, ya. Kemudian hasil tetap rebound, ya, tetap kokoh, ya, walaupun terdapat data noise dan data missing, menghasilkan variabel eksogen secara langsung dengan basis cross product yang melibatkan variabel endogen sebagai kekuatan prediksi, ya. Ini nilai tidak dimiliki oleh SEM-SEM yang lainnya karena memang satu-satunya SEM yang memiliki basis prediksi ini adalah PLSM, ya. Kemudian dapat menghandle konstruk dengan indikator reflektif maupun indikator formatif, ya. Jadi dia juga dapat menggunakan dua macam indikator, ya. Kemudian dapat digunakan pada jumlah sampel yang kecil, ya. Sampel yang kecil pun dia mampu, ya, apalagi sampel yang besar, ya. Tidak mensyaratkan data terdistribusi normal, ya ini sama dengan yang pertama ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling istimewa adalah dapat menghandle variabel dengan tipe data nominal ordinal atau disebut juga dengan data discrete dan data continuous, ya. Data continuous ini interval dan rasio. Nah, ini di medsos saya, ya pernah saya posting, ya. Ada 4 jenis SEM, ya. Yang pertama kali adalah covariant based SEM, ya. Ini muncul tahun 1969 dengan lahirnya software Lisel, ya.
setelah sekian lama berkembang, ya, baru tahun 70-an, ya, dan tahun 2000 baru muncul varian SEM atau yang disebut juga dengan PLS. Ya, ini ditandai dengan kemunculan software Smart PLS, software Work PLS, dan software ExcelStat. Ya, juga lahirnya PLS SEM ini ya sebagai jawaban atas kekurangan-kekurangan yang selama ini ada di covariant SEM, ya, yang tidak bisa dilakukan di covariant SEM. Namun kehadirannya ternyata membuat pengikut-pengikut covariant based SEM ya tidak mengakui adanya PLS-SEM, ya. Sehingga pada tahun 2010 ya muncullah SEM jenis ketiga atau kita kenal dengan nama GSCA atau Generalized Structure Component Analysis. Ini sebagai jawaban atas CBSEM yang mempertentangkan adanya GOF. Ya, pada waktu itu memang varian SEM belum ada GOF-nya. Oke, yang jenis keempat adalah tetrat. Ya, ini pendekatan induktif. Ya, walaupun dia bukan hanya satu-satunya bisa induktif, ya, dia juga bisa deduktif. Ya, ini berbasis covariant. Ya. Nah, kalau kita lihat persimbolan, ya, antara CBSEM dan GSCA itu menggunakan simbol yang sama. Ini ada konstruk epsilon 1, ada epsilon 2, ya, yang dihubungkan dengan satu anak panah dengan dua arah. Ya, artinya dengan penelitian yang dapat dikelolanya juga penelitian yang dua arah ini, ya, atau yang kita sebut dengan penelitian non resiprokal, ya, atau penelitian penelitian resiprokal atau penelitian bolak-balik, ya, kalau yang CBSEM dan GSCA. Namun kalau kita lihat yang di CBSEM, ya, di CBSEM ini ada simbolnya, ini ada epsilon 1, ada eta, ya, dihubungkan dengan satu anak panah dengan satu tujuan. Ya, maksudnya sini adalah ya penelitian yang dapat dikelola oleh PLSM juga penelitian yang searah, ya, bukan yang dua arah. Nah, ini ada contoh ya penggunaan dari GSCA. Kalau kita sarikan ya antara PLSM, CBSEM dan GSCA, ya, dari tujuan penelitian ini kita ketahui PLSM untuk pengembangan teori dan membangun teori, ya, lebih ke situ. Kalau CBSEM adalah untuk menguji teori, ya. Kalau GSCA bersama dengan PLSM, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan varian untuk PLSM, ya, sedangkan CBSEM adalah covarian. Sedangkan GSCA ini adalah pendekatan varian. Dari spesifikasi model pengukuran, ya, PLSM ini dapat mengukur indikator formatif dan indikator reflektif. Ya, CBSEM ini tidak dapat mengukur indikator formatif, ya, dia hanya reflektif, Bapak Ibu. Dan GSCA ini sama dengan PLSM. Nah, kemudian dari model struktural inilah yang saya sebutkan tadi, ya, model dengan kompleksitas besar dengan banyak konstruk dan banyak indikator. Ya, dalam hal ini hanya berbentuk rekursif, ya, artinya searah. Ya. Sedangkan yang CBSEM, ya, model dengan berbentuk rekursif dan non rekursif, ya, atau resiprokal atau bolak-balik, ya, searah atau bolak-balik dengan tingkat kompleksitas kecil sampai menengah. Nah, ini kalau CBSEM kecil sampai menengah, ya. Sedangkan GSCA ini sama dengan PLSM. Nah, yang namanya rekursif sama non rekursif, ya, seperti ini Bapak Ibu, ya. X1 ke Y2, ya, X2 ke Y1, X1 ke Y1, dan Y1 ke Y2. Nah, jadi penelitian itu dari awal ke akhir ya cuma satu arah deh. Yang berbeda dengan non rekursif di sini, ya, ada X1 ke Y2, ya, X2 ke Y1, ada X1 ke Y1,
Ada Y1 ke Y2, ada Y2 ke Y1. Nah, disinilah yang dikatakan rekursifnya. Untuk lebih jelasnya, mungkin gambar ini Bapak Ibu ya. Ada X2 ke Y1, ada ya X3 ke X1, X1 ke Y1, dan Y1 ke X1. Disinilah yang namanya bolak-baliknya atau resiprokal Bapak Ibu. Atau disebut juga dengan non-rekursif. Nah, dari karakteristik data dan algoritma, ya, untuk PLSM disebut juga pendekatan non-parametris, ya, karena tidak berdasarkan data normal, ya, sedangkan yang CBSM disebut juga dengan pendekatan parametrik, ya, ini datanya harus normal, sedangkan yang GSCA ini sama dengan yang PLSM. Dari evaluasi model ini dapat dijalankan tanpa adanya GOF ya untuk PLSM, ya, sedangkan CBSM mensyaratkan adanya GOF atau goodness of fit. Sedangkan GSCA ini sama dengan CBSM. Dari pengujian signifikansi tidak dapat diuji dan difalsifikasi, ya. Kalau untuk CBSM model dapat diuji dan difalsifikasi. Ya, ini GCSCA sama dengan yang PLSM. Yang terakhir adalah dari software error. Ya, kalau kita lihat software error, ya, maka jarang kita lihat atau kita hadapi, ya, dalam proses iterasi atau proses perhitungannya kita menemui crashing di dalam PLSM. Sedangkan di dalam GSCA ini sering sekali kita temui ya namanya software error ya. Ini software error ini justru membuat softwarenya langsung close sendiri ya, berbeda dengan kalau yang di CBSM ya. Di CBSM ini ya software itu akan bermasalah ya, akan hang ya, hang gitu aja ya. Ini disebabkan oleh dua faktor ya, faktor inadmissible dan indeterminasi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada dua sumbu ya, sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu horizontal ini diwakili oleh prediction ya, yang dalam hal ini adalah PLSM ya, yang lebih unggul ya, karena dia masalah prediksi ya. Kalau kita lihat sumbu vertikal, nah ini ada CBSM ya, ke teori testing dia. Nah, namun ada yang namanya perpotongan antara keduanya, yaitu GSCA, yaitu mempunyai sifat CBSM dan juga mempunyai sifat PLSM. Ya. Begitu saja Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Nova mungkin. Ya, terima kasih Pak Teguh untuk pemaparan materinya. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya, terkait dengan SEM itu sendiri, mulai dari PLS, CBSEM, dan GSCA. Nah, tadi juga disebutkan perbedaan apa ya dari ketiga SEM tadi. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang masih perlu ditanyakan terkait dengan pemaparan tadi sebelum nanti kita lanjut ke aplikasi ya Pak ya? Ya. Setelah ini. Jadi Bapak Ibu sebelum kita praktek dari teori yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin selama ini ada yang masih bingung ya. Memang dari peserta tadi saya lihat ada yang tahu teorinya, ada yang sama sekali belum tahu terkait dengan SEM itu sendiri, begitu kan. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Ini sepertinya ada dari Bu Maimunah. Oh enggak, Bu Maimunah. Udah kedengaran belum? Oke, ini suaranya saya agak kurang terdengar, mungkin bisa di ini Bu.
Kalau sekarang sudah kedengaran? Sudah. Tapi kayaknya yang satunya boleh di ini Bu, boleh Ya, saya matikan dikecilin. suaranya. Ya, biar nggak mantul suaranya salah satu yang Ya, sudah. dikecilin, biar nggak mantul suaranya. Ya, kebetulan kan saya sudah pernah menjalankan program di Israel di tesis saya. Nah, untuk saat ini saya bantu teman saya dalam mengolah data disertasinya. Tadi kan saya dengar katanya PLSM tidak mensyaratkan error tertentu. Berarti untuk model pengukuran bentuknya kayak apa ya estimasinya gitu. Karena kan di bab 3 kan disebutin tuh. Kalau di Israel kan biasanya bentuknya kayak sebentar saya lihat. Misalnya variabel X1 dibentuk dari, dia kan setiap itu kan nanti variabel pengukuran sama model pengukuran dan model struktural ada estimasinya ya Pak. Setiap model itu kan dia melibatkan error, memang benar seperti yang tadi Bapak jelaskan. Dia bisa disebutnya kayak gini misalnya, sebentar. Misalnya X1 sama dengan lambda X11 dikali Q1 ditambah Do1. Nah, itu kalau untuk Smart PLS sendiri, untuk PLSM sendiri itu kalau seandainya penulisan model pengukuran variabelnya itu kayak gimana gitu, Pak? Oke. Ada lagi mungkin Ibu ya, yang ditanyakan? Silakan. Monggo dari Bapak Ibu yang lain, selain Ibu Maimunah, Ibu Irma atau Ibu Pertiwi? Saya boleh bertanya, Bu. Boleh, silakan Pak Jerry. Nova, saya mau nanya kepada Pak Teguh Monggo. terkait dengan misalnya variabel endogen, eksogen ini, misalnya variabel eksogennya ini kan perlu ke endogen itu perlu mediasi. Nah, mediasinya ini boleh nggak ada dua variabel? Misalnya tadi ada kepuasan kerja ya, misalnya mempengaruhi misalnya kinerjanya sendiri kan. Nah, itu mungkin bisa dipengaruhi dari dimediasi oleh ini misalnya empowering leadership, terus sama work engagement misalnya seperti itu. Itu memungkinkan nggak ya apa struktur modelnya? Kalau PLS saya lihat kan ada pengukuran measurement-nya, ada juga di indikator-indikator dilihat. Sudah juga modelnya juga bisa dilihat. Jadi menurut saya ini menarik sekali ya. Cukup itu Bu Nova, terima kasih. Sama-sama Pak Jerry. Mungkin satu lagi dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Sebelum nanti kita langsung praktik di aplikasi Smart PLS, silakan Bapak Ibu biar nanti tidak bingung ketika nanti di aplikasinya. Mungkin Pak Niko atau Pak Tulus? Sudah jelas, Mbak. Alhamdulillah sudah jelas. Baik, mungkin Pak Teguh bisa merespon dulu untuk dua pertanyaan pertama tadi. Oke, Bu Maimunah, ya ada perbedaan antara CBSEM, ya PLSM maupun GSCA untuk dalam penulisan model pengukurannya. Model pengukurannya tetap kembali ke regresinya, ya ke regresinya tetap sama itu, ya di CBSEM, di PLS maupun di GSCA. Ya, itu yang pertama kali saya contohkan tadi ada dua variabel, ya dua konstruk ke satu variabel dependent, ya. Itu Y sama dengan A itu konstanta,
ya, tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah E, ya, tambah error tadi. Ya, itu tetap persamaannya nanti kita pecah-pecah menjadi regresi per regresi. Ya. Untuk Pak Jerry, ya, apakah mediasinya itu sama, ya, sama dengan CBSEM, samakah dengan GSA, ya? Ini perhitungannya juga sama Pak Jerry, ya, perhitungannya di PLSM ini, ya, sama juga dengan yang digunakan di CBSEM. CBSEM juga ada mediasi, dan juga CBSEM di GSA juga ada mediasi, ya. Mediasi itu nanti akan kita fokuskan, akan kita berikan lebih dalam di materi intermediate, Pak Jerry. Ya, jadi kalau untuk SEM dasar ini adalah ya bagaimana ya peserta mampu membuat suatu permodelan, ya, permodelan yang sederhana maupun yang kompleks nantinya. Itu kita masih dasar-dasarnya dulu, ya, sebelum masuk ke mediasi maupun moderasi, Pak Jerry. Begitu, Mbak Nova. Baik, dari Ibu Maimunah ada yang Iya, ditanyakan? nambah lagi boleh satu. Ya. Boleh. Itu tadi di bagian presentasi yang nomor 1 itu halaman 2. Itu kan disebutkan bahwa sebelah kirinya itu model pengukuran konstruk eksogen formatif. Sedangkan yang sebelah kanannya itu konstruk endogen reflektif. Untuk formatif sama reflektif memang nanti kita belajarnya di intermediate ya Pak. Cuman saya mau tanya, apakah posisi formatif dan reflektif itu terbatas atau di sebelah kiri manapun bisa gitu? Maksudnya di eksogen pun bisa jadi ada reflektifnya atau sebaliknya. Oke. Oke, pertanyaan lain-lain mungkin? Rekan yang lain? Ada yang ditanyakan? Ibu Sepertinya Pertiwi? masih meresapi. Sepertinya rekan-rekan yang lain ini Pak sudah mulai memahami begitu dari materi yang disampaikan. Enggak, Pak. Kalau nggak ada, saya nambah lagi boleh Bu. Oh iya, silakan Bu. Boleh. Kalau untuk Smart PLS sendiri, PLSM ini sendiri, apakah mengenal latent variable score? Kalau Variable memang score. ada, nanti ketemunya kita di yang basic apa yang intermediate nih, latent variable score. Karena kebetulan kalau model terlalu ribet, otomatis kan jadi kita peringkas jadi latent variable score ya. Seperti itu, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Ibu Maimunah. Monggo Pak. Ya, memang pembahasan formatif dan reflektif itu saya letakkan di SEM intermediate, ya, untuk lebih pahamnya. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, ya, di hari kedua ya saya akan berikan ya alat Smart PLS juga, ya, alat statistik Smart PLS mampu membedakan yang mana yang akan menjadi formatif, yang mana yang akan menjadi konstruk yang berbentuk reflektif. Jadi nanti di hari kedua, Bapak, di sesi terakhir, Bapak Ibu akan bisa melihat ya dari variabel-variabel atau konstruk-konstruk Bapak Ibu, ya, mana yang menjadi formatif dan mana yang menjadi reflektif sebenarnya yang disarankan oleh Smart PLS. Oke, namun demikian ya, sehubungan dengan pertanyaan Ibu Maimunah, ya, apakah yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan terbatas formatif atau reflektif? Ya, itu tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Yang mana saja bisa dijadikan formatif atau reflektif, Bu. Ya, bisa di sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan. Ya. Namun
formatif dan reflektif ini hanya digunakan di PLSM dan GSA. Ya, di Lisrel itu tidak tidak ada. Ya, di CBSEM ya terutama di Lisrel Amos itu hanya indikator reflektif. Ya. Yang kedua, ya latent variable. Ya, di apa namanya di PLSM itu tidak dikenal yang namanya latent variable, ya. Tapi kalau untuk analisa pertamanya itu sama antara CBSEM, ya, PLSM dan GSA. Yang kita lihat bukan istilah latent variable ini, tapi ada satu loading factor yang kita lihat, ya itu sama loading factor di CBSEM, ya di GSA dan di GSA juga PLSM menggunakan loading factor, ya loading factor yang sama. Ya ada evaluasinya, ya kita gunakan rule of thumb-nya 0,7 nanti. Ada pertanyaan lagi, Bu? Silakan. Berarti kalau seandainya nggak ada penyederhanaan dalam bentuk latent variable score, otomatis jumlah sampel yang diperlukan juga banyak dong, Pak? Jumlah sampel bisa sangat sedikit, ya sampai sejumlah 30 sampel. Oh, jadi ada triknya gitu ya, Pak? Bisa sampai sejumlah 30 sampel, ya, tapi tidak bisa kurang dari itu. Kurang dari itu masuk ke wilayah kualitatif, ya, ke 29, 28, 27 adalah wilayah kualitatif itu. Ya, jadi meskipun indikator pengukurannya bisa sampai 100 item soal, bisa Pak jadiin 30? Bisa saja. Ya. Oh, baik. Dan bisa saja itu melebihi dari 100, ya, melebihi dari 800, melebihi sampai 1000, 2000, ya, sampai ratusan ribu dan jutaan juga bisa. Ya, itu hanya bisa di SEM-PLS. Begitu Bu Maimunah. Iya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ada lagi mungkin? Sebelum saya masuk ke aplikasi, mungkin Bapak Ibu. Oke, sebelum masuk ke aplikasi, monggo silakan. Mungkin Pak Muhammad ini, Pak Nur Tanzi Sutoyo, sepertinya mau bertanya ini. Sudah jelas, Bu. Oh, sudah Saya jelas. ya nunggu aplikasinya Oh, yang cepat dipahami itu. oke, Iya. baik. Langsung saja Pak, ini ada yang nggak sabar untuk mengetahui terkait dengan bagaimana di aplikasinya menggunakan Smart PLS. Jadi jangan lupa Bapak Ibu download terlebih dahulu di Smart PLS-nya sudah di-share di grup terkait dengan Smart PLS, ya. Jadi nanti diambil 1 bulan trial, 1 month for trial, ya, bisa menggunakan itu. Bapak Ibu bisa menggunakan itu karena Bapak Ibu bisa langsung aplikasi seperti itu. Baik, monggo Pak Teguh, kami persilakan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Ini adalah layar dari Smart PLS. Ya, Smart PLS itu mudah saja, ya. Ada 3 layar, ya. Layar yang pertama adalah layar gambar, ya. Layar yang kedua di sebelah kiri atas adalah layar Project Explorer. Ini tempat kita menyimpan proyek-proyek kita. Dan layar ketiga adalah layar yang di bawah. Ini adalah layar indikatornya Bapak Ibu. Yaitu sekilas mengenai layar. Ya. Kita coba saja, ya, kita buat suatu proyek, ya. Ya, kita klik di kiri atas, ya. Kemudian create new project. Kemudian kita buat mungkin model sederhana Bapak Ibu.
Kemudian Smart PLS akan membentuk ya dua file di sini, yaitu model sederhana, yaitu file gambarnya, dan satu lagi file datanya. Ya, file datanya perlu kita ambil, ya, kita klik 2 kali, ya. Kemudian kita arahkan di mana kita menyimpan file datanya atau file indikatornya. Ya, dalam hal ini kita pertama kali kita ambil misalnya contoh, ini adalah skripsi dari anak saya, ya. Kemudian kita klik OK. Ya. Ini kita lihat ada penilaian contoh ini terdiri dari 343 responden. Ya. Ini kalau Bapak Ibu besok mencobakan, ya ini jangan sekali-sekali Bapak Ibu mencobakan dengan software Smart PLS yang versi student, ya, tapi versi profesional yang kita masukkan 30 hari itu, Bapak Ibu. Kemudian kita ke file gambarnya, ya, model sederhana ini kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita ke view, ya, kita aktifkan show grid dan kita aktifkan snap grid. Ya, ini untuk membantu Bapak Ibu dalam membuat gambar, ya, terutama gambar-gambar yang kompleks nantinya. Ya, di hari kedua itu bisa gambar kompleks. Ya. Hari ini kita gambar yang model sederhana. Nah, menunya di Smart PLS itu hanya ada 3, ya, menu select, ya, menu gambarnya, menu select, ya, latent variable, dan menu connect di sini, ya, di atas ini. Ya. Kemudian bagaimana cara menggambarnya? Ya, cara menggambarnya itu ada 2. Ya, saya akan mengajarkan ke Bapak Ibu cara yang termudah, yaitu meletakkan di indikator, ya, di indikator X1, ya, kita letakkan kursor kita, kemudian kita pencet shift, ya, kemudian kita arahkan anak panah kita ke bawah, ya, kemudian kita drag and drop, ya, ke layar, ya. Kemudian kita klik kanan, ya, kita rename. Ya, ini kita kasih nama kualitas layanan. Ya, oke. Kemudian kita letakkan di indikator Y1, ya, kita bawah, kita tarik, kita shift, ya, tarik bawah, kemudian kita drag and drop ke layar gambar. Ya, kemudian kita klik kanan, kita rename. Ini kita kasih kepercayaan pelanggan. Ya, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan lagi, ya, kita arahkan ke align indikator top. Ya. Yang terakhir adalah kita letakkan di indikator Z1, shift, ya, kemudian kita sampai drag and drop ke layar, ya. Bisa kita klik kanan dulu, align indikator right, kemudian kita klik kanan lagi, ya, kita baru kita rename, kita ganti loyalitas pelanggan, ya, oke. Kemudian, ya, select ini, ya, menu apa, ya? Select ini adalah sama dengan Bapak Ibu mengendarai mobil mungkin, ya. Di perempatan ini harus kita netralkan, ya. Jadi memang select ini fungsinya untuk menetralkan dari 2 mode ini, baik mode latent variable maupun mode connect, ya. Oke, kita ke mode connect adalah untuk menghubungkan antar variabel, ya, dari kualitas layanan ini, ya, kita klik sekali, ya, kemudian dari kepercayaan ke kualitas layanan kita pun klik sekali, dan dari kualitas layanan kita klik sekali ke loyalitas pelanggan. Nah, ini kondisi masih ke connect, masih di mode connect, ya, kita tidak akan bisa apa-apakan ini,
Ya, ini harus kita ke mode select, kita klik sekali, baru kita rapikan gambarnya Bapak Ibu. Ya, ini muncul garis horizontal berwarna biru ini adalah bantuan dari snap grip yang tadi kita aktifkan. Ya. Oke. Kemudian setelah model itu kita buat, ya, kita jalankan di Smart PLS ini. Ya, Smart PLS ini adalah menggunakan dua perhitungan. Ya, perhitungan pertama adalah disebut juga dengan outer model. Ya, outer model ini disebut juga dengan measurement model. Ya, artinya yang diperiksa ini adalah indikator-indikator yang berwarna kuning, ya, berwarna persegi, berwarna kuning ini akan kita periksa. Ya. Kemudian yang kedua adalah inner model. Inner model ini adalah yang kita periksa adalah konstruk yang di dalamnya. Inner model ini disebut juga dengan structure model, ya, atau bahasa Indonesianya adalah pemeriksaan konstruk di dalam. Ya, ini kualitas layanan, kepercayaan ke loyalitas ini kita periksa. Ya. Oke, kita jalankan yang pertama kali. Yang pertama kali adalah outer model. Ya, outer model. Ya, kita jalankan dengan PLS algorithm, Bapak Ibu. Ya. Settingnya di sini basic setting kita biarkan saja. Ya, kita langsung ke start calculation. Ya, kita kembali ke mode gambarnya. Ya. Nah, di mode gambarnya ini, ya, yang kita periksa adalah nilai loading factor. Ya, saya nggak tahu apakah ini sama dengan latent score, ya, Ibu Maimunah. Ya, ini loading factor ini yang kita periksa. Ya. Kemudian ada batasannya, ya, batasannya itu ada di rule of thumb-nya. Ya. Saya ke rule of thumb-nya dulu, Pak Ibu. Ke file rule of thumb-nya. Di file rule of thumb-nya sudah kelihatan di sini. Ya. Di yang pertama, Bapak Ibu, yang harus mengecek loading factor. Loading factor sini ada dua di sini yang digunakan. Ya. Yang pertama adalah 0,7. Ya, 0,7 ini digunakan kalau untuk confirmatory research atau research yang biasa kita jalankan. Ya, harus lebih besar dari 0,7. Dan harus lebih besar dari 0,6 kalau itu riset-riset yang exploratory, ya, riset-riset yang pertama kali kita lakukan di dunia ini. Jadi belum ada orang yang buat, kita buat pertama kali. Ini namanya exploratory. Dan rule of thumb lainnya ada di file ini, ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus selalu ingat file ini, ya. Nantinya besok pun untuk jalankan latihan harus menggunakan file rule of thumb ini. Ya. Saya kembali ke Smart PLS, ya. Yang kita lihat, ya, kita evaluasi adalah loading faktornya. Loading faktornya ini harus berada 0,7. Ya, yang di bawah 0,7 harus kita eliminasi, Bapak Ibu. Ya, caranya bagaimana? Ini ada 1, 2, 3, 4 sini kita tandai. Ya, kita klik X1, kita pencet kontrol di keyboard kita, ya, S2, kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian sampai ke bawahnya. Ya. Oke, di kepercayaan pelanggan, ya, kita lihat ada dua, ya, Y3 dan Y4, ya. Kemudian di loyalitas, ya, 1, 2, 3, ya, di Z4, Z5, Z7, Z8, dan Z9. Ya. Semua sudah kita tandai, ya. Dan kita eliminasi atau kita gugurkan. Ya, caranya Bapak Ibu pencet delete di keyboard Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita rapikan lagi letak indikatornya. Ya. Ya. Kita jalankan iterasi kedua, Bapak Ibu.
Yang tadi pertama itu iterasi pertama, ini kita jalani iterasi kedua. Iterasi kedua kita lihat apakah masih ada indikator yang berada di bawah loading faktornya, ya. Kualitas layanan nih oke, ya. Kepercayaan pun oke. Dan loyalitas pelanggan ya ada Z6 ya, harus kita gugurkan. Ya, kita baiki dulu letaknya. Ya, kemudian kita jalankan iterasi ketiga. Ya, iterasi ketiga, ya ternyata kualitas layanan sudah bersih, kepercayaan pun sudah bersih, dan loyalitas pelanggan juga sudah bersih. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya mode gambar ini bisa kita interpretasikan. Ya, ada dua hal yang bisa diinterpretasikan. Ya, yang pertama yang pertama itu adalah pass coefficient. Dari kualitas layanan ke kepercayaan ada angka pass coefficient di sini sebesar 0,580. Ya. Kemudian dari kepercayaan pelanggan ke loyalitas pelanggan, ya ada pass coefficient sebesar 0,549. Dan ada kualitas layanan ke loyalitas pelanggan ada 0,285. Itu yang pertama kali ya untuk kita interpretasikan. Yang kedua ya kita lihat ada angka R-square di kepercayaan. Ya, R-square di kepercayaan sebesar 33,7%. Ya, 33,7% ini dari mana? Ya, dari kualitas layanan. Ya, kualitas layanan. Ya, satu-satunya di sini. Dan angka R-square-nya di loyalitas pelanggan ada 56,5%. Ya, ini dari kepercayaan pelanggan dan kualitas layanan. Lalu kita ke mode report-nya Bapak Ibu. Ya, mode report kita ke discriminant validity. Nah, di discriminant validity ya di sini hanya diberikan tiga nilai atau tiga angka. Yang pertama kali nilai Forner-Lecker, yang kedua nilai cross-loading, yang ketiga nilai heteroid monotroid. Ya. Nilai Forner-Lecker adalah nilai yang berada di diagonalnya, ya 0,964, 0,865 dan 0,903. Angka Forner-Lecker ini kita bandingkan dengan satu kontrak yang di bawahnya, yaitu kontrak kualitas layanan, ya dibandingkan dengan kualitas layanan, ya dibandingkan dengan 0,580. Nah, angka Forner-Lecker ini harus berada lebih besar di atas angka kualitas layanan. Ya, kalau yang kita lihat yang pertama kali ini 0,964 lebih besar dari 0,580. Nah, ini yang kita kendaki. Ya, juga di kualitas layanan. Ya, di kualitas layanan kita lihat 0,865 kita bandingkan dengan 0,604. Nah, ini pun juga lebih besar. Ya, artinya nilai Forner-Leckernya bisa kita gunakan. Selanjutnya kita ke cross-loading. Ya. Di cross-loading ini yang kita lihat ya adalah indikator ya, indikatornya. Ada indikator Y1 ya. Kemudian di sini ada angka-angka ya. Ada tiga angka, ini ada kepercayaan, ada 0,966, ada kualitas layanan 0,560, ada loyalitas pelanggan ya 0,717. Nah, angka-angka ini menunjukkan ya kedekatan indikator terhadap kontraknya. Ya, jadi ini yang lebih dekat ke arah kepercayaan pelanggan. Ya. Kalau kita lihat Y2, indikator Y2 ini pun di kepercayaan pelanggan. Ya, jadi letaknya sudah konsisten, ya, dan seterusnya. Ya, untuk mempermudahkan kita, ya bisa kita lihat, ya, cross-loadingnya di outer loading, Bapak Ibu. Ya, outer loading ini, ya sudah menghilangkan, ya angka-angka yang lebih kecil. Ya, jadi yang ditampilkan adalah angka-angka yang paling besar. Ya, ini angka indikator Y1 dan Y2, ya, letaknya sudah konsisten ya. Juga X13 sampai X16 yang letaknya sudah konsisten di kualitas dan Z1 sampai Z3 ya letaknya di kualitas layanan. Ya. Dan angka-angka ini sudah semua berwarna
hijau, ya artinya sudah sesuai dengan rule of thumb-nya, ya yang sebesar 0,7 Bapak Ibu. Kita kembali ke dissonant validity, ya, dan kemudian kita ke heteroid monotroid. Di heteroid monotroid, ya ada batasannya atau rule of thumb-nya, ya sebesar 0,9. Ya artinya ini sudah berwarna hijau atau berada di bawah batasan rule of thumb-nya. Ya artinya angka heteroid monotroid di sini ya dapat dipakai. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan construct reliability and validity. Untuk construct validity ya yang kita periksa adalah nilai AVE-nya. Ya, nilai AVE-nya ini harus berada di atas angka 0,5. Ya, ini semua sudah berada di atas 0,5. Dan angka reliabilitasnya, ya angka reliability-nya itu diberikan 3 angka, ya nilai korba alfa, nilai rho E, dan nilai composite reliability di sini. Ya, semuanya harus berada sesuai dengan rule of thumb-nya 0,7 ya di atas 0,7. Ya, artinya semua model yang kita permodelkan di sini ya sudah valid dan reliable. Kita ke pass coefficient tadi, ya ke pass coefficient ini sama dengan yang di awal, ya angka-angka di sini 0,58, 0,549 dan 0,285. Ya. Ini pun di saya agak terlupa tadi, ya. Di dissonant validity kita bisa lihat gambarnya, ya PP plotnya di heteroid monotroid, ya kita lihat di sini, ya cara PP plotnya. Di construct validity juga bisa kita lihat di Kromba alpha, ya Kromba alpha ini ada batasannya 0,7 di sini, ya. Nah ini pun 0,7, composite reliability 0,7, ya. Sedangkan di AVE ini ada batasannya 0,5. Ya. Oke, sedangkan ke pass coefficient-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini pun ada mode plotnya ya. Kemudian kita ke R-square-nya. Ya, ke R-square-nya kita lihat di sini. Ya, R-square-nya ada 2 angka yang diberikan, angka R-square dan angka adjusted. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita diminta untuk memperbandingkan. Ya, sebenarnya angka R-square dan angka adjusted itu hampir tidak ada bedanya. Ya, 0,337 dan 0,335. Ya, bedanya 0,02. Ya, sorry. Bedanya 0,002. Ya, sangat kecil sekali. Ya, jadi biasanya yang digunakan itu adalah angka R-square-nya. Ya. R-square yang di sini ya kita lihat ya ada batasannya. Ya batasannya ini sudah berada di atas 0,25 ya batasan kecil dan di bawah batasan moderat ya batasan moderat itu 0,5 ya. Ini sudah yang kedua adalah 0,56. Ini sudah berada di batasan moderat. Ya, cuman di bawah batasan kuat ya 0,75. Ini bisa dilihat PP plotnya ya di R-square maupun di adjusted R-square. Kemudian kita ke F-square-nya atau ke effect size-nya. Ya, effect size-nya di sini ada Bapak Ibu bisa lihat ada 2 warna yang berbeda, ada warna biru dan warna hitam. Yang berwarna hijau dan berwarna hitam. Artinya di sini yang berwarna hijau ini ya letaknya berada di posisi moderat Bapak Ibu. Ya, yang berada di batasan hitam ini adalah di batasan kecil ya, bisa Bapak Ibu lihat juga di F-square-nya atau effect size-nya. Nah, ini berada di batasan kecil. Ya. Kemudian Bapak Ibu kembali ke mode gambarnya ya kita jalankan blindfolding ya blindfolding untuk mengetahui apa ya untuk mengetahui efek prediksi Bapak Ibu. Nah di blindfolding ini kita dapatkan angka-angka 0,309 dan angka-angka 0,453 ya artinya di bawah sudah di atas
angka 0 ya. Artinya model yang kita bangun ini ya mengandung efek prediksi atau ada relevansi prediksinya. Ya. Kita kembali ke mode gambarnya. Yang terakhir adalah kita lihat ada model fit-nya. Di model fit ya yang kita lihat adalah nilai estimasi model ya, estimated model ini ya, bukan saturated-nya ya. Estimated model kita lihat ada nilai SRMR ya. SMRR ini sama dengan yang di CBSEM juga. Dihasilkan angka 0,063 ya. Artinya ada batasan nilai SRMR-nya adalah 0,08 ya. Ini di bawah rule of thumb-nya, artinya ya model ini fit ya. Kemudian dari chi-square biasanya saya abaikan ya. Saya langsung melihat nilai normal fix index-nya ya di bawah ini. Di sini kita lihat angka normal fix index-nya 0,805 ya. Kita bandingkan dengan nilai rule of thumb-nya. Nilai rule of thumb-nya adalah 0,9. Artinya ini di bawah batasan nilai rule of thumb-nya ya. Ini artinya model ini tidak fit ya, atau model marginal. Yang terakhir adalah kita ke RMS theta. Ya, di RMS theta ini kita lihat angka mendekati 0,334 ya. 0,334 ini adalah mendekati 0 ya. Artinya model itu fit ya menurut RMS theta. Yang terakhir adalah kita jalankan ya outer model ya. Kita klik calculate, kita klik bootstrapping ya. Ini untuk melihat signifikansinya. Ya. Kemudian kita start calculation. Kita lihat di mode gambarnya ya. Dari kualitas layanan ke kepercayaan ada dihasilkan angka T statistik di sini atau T hitung di sini sebesar 14,559. Angka ini kita bandingkan dengan angka T tabel. Ya, angka T tabelnya ada di situ. Kita lihat default-nya ya. Untuk yang T tabelnya itu adalah 1,96. Ya, jadi 14,59 ini di atas 1,96. Artinya model ini adalah jalur ini adalah signifikan Bapak Ibu. Kemudian kita lihat jalur kepercayaan ke loyalitas. Di sini ada T statistik atau T hitungnya ya yang sebesar 11,334. Ya, artinya lebih besar juga dari 1,96 ya T tabelnya. Ya, model jalur ini pun ya sebenarnya fit ya. Yang terakhir adalah kualitas layanan, ya, ke loyalitas pelanggan. Ya, kita lihat di sini ada angka T statistiknya sebesar 6,018. Ya, artinya 6,018 ini adalah signifikan. Begitupun kalau kita lihat di mode report-nya, Bapak Ibu, ya, secara gampang kita bisa lihat ya lewat T value-nya, P value-nya. P value-nya kalau berwarna hijau, semuanya ini artinya semuanya signifikan, ya, baik kepercayaan ke loyalitas, ya, kualitas ke kepercayaan maupun kualitas ke loyalitas, ya, semuanya berwarna hijau. Dan yang di sebelah kirinya ini angka T statistiknya, ya, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya disebut juga T hitung, ya, kita bandingkan dengan T tabel ini yang di depan tadi. Ya, 11,334, 14,559, dan 6,018. Nah, ini lebih besar dari 1,96. Begitu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Nova mungkin. Ya, terima kasih Pak Teguh untuk pemaparannya. Untuk rekan-rekan mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan aplikasi yang sudah yang sudah dipaparkan oleh Pak Teguh tadi. Oh ya Pak, ini ada peserta yang bertanya, beliaunya ini menggunakan MacBook untuk menginstalnya bagaimana Pak? Oke, berbahagia Bapak Ibu ya, hanya PLS
SAM-PLS ini yang bisa menggunakan baik Windows maupun Mac, Bapak Ibu. Jadi untuk yang Mac itu ada dua pilihannya, ya Bapak Ibu pilih yang bawah ya, yang pilihannya Mac, ya Mac itu kemudian Bapak Ibu bisa download, ya, kemudian dilanjutkan dengan proses seperti yang saya sebutkan ada tadi di cara mendapatkan license dan memasang license. Ya, yang lainnya sama. Ya, hanya pilih di Mac aja. Gitu Pak Niko, apa mungkin bisa dicoba dulu Pak Niko, kalau ada kesulitan lagi mungkin bisa ditanya. Kalau yang di Mac ini Mbak, apa kayak menunya nggak ada yang file language yang di atas view itu loh. Jadi pas saya coba grid itu saya bingung, kok nggak ada gridnya gitu. Ada Bapak. Ya, ada. Coba nanti saya coba lagi, Pak. Kalau tampilannya sih sama sih, hampir sama, cuma pas ya apa tadi yang ditunjukkan ada file, ada view itu yang ini di sini nggak ada. Coba nanti saya coba cari lagi. Ada Bapak. Ya, mungkin dari rekan-rekan yang lain, Pak Muhammad Nur Tanziz yang tadi sudah menantikan terkait dengan penggunaan aplikasi Smart PLS, mungkin ada yang ditanyakan Pak? Oke, terima kasih waktunya. Yang mau saya tanyakan Pak, tadi itu yang dihilangkan, yang dihapus. Jadi itu nanti tidak dimasukkan lagi ya? Oke, Pak Nur Tanziz, ya. Dasar seleksi kita, ya baik Ya. di SAM, ya maupun di SAM-PLS maupun di GSA itu sama, ya rule of thumb-nya adalah sebesar 0,7. Ya, jadi nilai-nilai yang berada di bawah 0,7 ya terpaksa kita eliminasi nanti. Ya kita eliminasi atau kita buang dari permodelan kita karena tidak sesuai dengan rule of thumb-nya. Begitu Pak Nur Tanziz. Pak, berarti kan itu yang kayak anggaplah A1, A2 itu kan item butir-butir kuesioner Pak ya? Ya betul. Iya. Berarti yang tidak sesuai itu dihapus juga? Betul. Oh ya. Gitu. Ya memang ada pertanyaan seperti Pak Nur Tanziz. Ya. Dari sejak saya membuat pelatihan ini ya, tahun 2020 itu, sejak saya membuat pelatihan ini ya langsung ada peserta-peserta bertanya ya bagaimana itu. Nah, sudah saya siapkan jawabannya juga di satu pelatihan ya yang namanya pelatihan WinStep. Ya, dengan WinStep itu akan kita ketahui ya. Jadi yang berguguran itu sebenarnya apakah itu diisi secara serampangan nanti ya, secara sembarangan atau acak nanti kelihatan itu di model WinStep, di analisa WinStep ya, nanti akan saya ajarkan 5 tahap ya, juga Bapak Ibu peroleh software yang berbayar ya. Itu di tanggal berapa tuh Mbak Nova? Yang WinStep ya Pak ya, sebentar. Ya, kurang apa? Iya. Tadi ini di tanggal 16 Februari Pak. Iya, 16 Februari. Iya. Jadi itu nanti membahas khusus terkait dengan ini ya Pak ya. Apa namanya? Item questionnaire. Terkait dengan kuesioner. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 0,7 Pak, itu memang harus dihapus. Ya. Oh iya. Paham. Iya. Untuk teman-teman yang lain, mungkin Ibu Maimunah yang sudah pernah menggunakan aplikasi Smart PLS. Saya belum pernah, Mbak. Oh, kalau Smart PLS-nya belum ya, tapi menggunakan SAM-nya untuk metode penelitiannya ya. Israel. Cuman yang sekarang ini dimintanya pakai SAM PLS gitu. Saya perhatikan sih lumayan lebih sederhana.
Lebih mudah. Karena iya, jadi bukan mitos tuh ya, kalau kemarin saya dengar katanya CMPLS itu lebih gampang loh dari Israel gitu kan. Kalau nanya-nanya sama orang-orang yang udah ngerti Amos di Israel sama CMPLS, mereka selalu bilang di Israel tuh lebih susah. Ternyata tadi pas ngeliat simulasi dari Pak Teguh, ya memang sih modelnya masih sederhana banget ya Pak. Tapi secara sekilas kayaknya itu nggak bikin nyut-nyutan ya. Secara sekilas kayaknya asik gitu ngerjainnya. Ya mudah-mudahan. Jadi Bu Maimunah juga ya harus paham ya. Di Smart PLS ini bisa menganalisis dua model, ya, model yang berbasis PLS dan juga model yang CBSEM. Yang CBSEM itu akan saya ajarkan besok malam. Ya, yang kali ini adalah yang berbasis PLS saja. Jadi sebenarnya ada dua model SEM yang dapat dijalankan di PLS ini, ya, baik yang PLS sendiri yang kita pelajari hari ini dan juga yang CBSEM, ya, CBSEM itu besok. Yes, Begitu, Bu. mungkin nanti yang di level intermediate bisa lebih kompleks lagi Pak modelnya, karena ini yang saya teliti variabel X-nya ada 4, moderasinya 1, mempengaruhi ke 4 X-nya. Masing-masing variabel X ada dimensinya, lalu arahnya ke Y-nya cuma 1, tapi semua variabel ada dimensinya. Nah, ini yang masih saya agak bingungkan tuh kalau seandainya serumit itu gimana ya ngaturnya gitu. Alhamdulillah sih. Nggak usah bingung-bingung. Ya, itu semua ada nanti di... dicontohin sama expert, insya Allah nanti dapat pencerahan. Ya, terima kasih banyak ini atas penjelasan dari Pak Iman. Mungkin dari Kakak Vanitianya ada rekamannya nggak ya? Soalnya tadi kan belum sempat langsung ngikutin. Ada Ibu. Jadi kalau ada nanti akan di-share biar di-share. pelan-pelan. Ya. Kalau misalnya ada step yang kelewat kan dimundurin lagi, dipelanin kayak gitu. Ya, Terima betul. kasih. Ya. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak itu bukan hanya bagaimana cara mengoperasikan terkait dengan Smart PLS, tapi juga bagaimana membacanya ya Pak ya, membaca datanya itu seperti apa. Jadi nanti bagi Bapak Ibu ketika mencoba bisa lihat lagi terkait dengan rekamannya ini dan pelan-pelan mengikuti step by step, terus kemudian besok jangan lupa prakteknya seperti itu. Mungkin ada lagi dari rekan. Maaf, satu lagi, Kanova. Berarti file data kita diubah jadi Excel CSV ya? Sebelum diimport, diubah dulu ke CSV? Ya. Ya. Karena di Smart PLS menggunakan CSV ya Pak ya? Ya. Oh iya, baik. Terima Jadi kasih. yang pertanyaannya di Bu Maimunah tadi ya, dimensi, yaitu ada di jawabannya di intermediate sebenarnya. Ya, di intermediate di hari kedua, ya, akan kita bahas high order nanti. Ya, ada second order, ada third order, fourth order, dan order-order yang lainnya. Ya, juga mediasi maupun moderasi nanti juga kita kupas secara tuntas ya di sesi intermediate. Jadi akan ada lagi nanti. Baik Pak, saya sudah daftar Pak. Oh, ya, nanti akan kami selenggarakan dan pasti akan kami informasikan kepada semua alumni dari Smart PLS Basic. Karena untuk mengikuti intermediate harus basic dulu. Ya. Seperti itu. Jadi nanti biar ketika di penjelasan Bapak Ibu bisa memahaminya secara tuntas, tidak perlu mengulang lagi seperti itu. Baik, untuk rekan-rekan yang lain. Ya, Kak Nova mau nanya. Boleh Pak Jerry, silakan. Ya, saya mencoba untuk ini ya, itu mengulang sedikit terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Teguh. Apakah benar ya ini terkait uji validitas tadi kan menggunakan ini ya convergent validity dengan loading factor tadi 0,7 karena terkait confirmatory. Kemudian nanti dicek average ini AV itu ya. Kemudian nanti, nah tadi kan ada yang merah-merah karena
di bawah 0,7, jadi di delete lah ya. Nah, kemudian setelah di delete itu kan berarti kan pertanyaan kuesioner indikator itu kan berkurang. Nah, saya kan oke, itu sudah cukup. Oh, jadi tinggal misalnya dari 10 ya, misalnya jadi 8 kurang 2 kan, karena ternyata memang di bawah 0,7. Nah, kemudian nanti di Varner-Lacker Criterion of HTMT nanti dicek kan, misalnya kualitas layanan dengan kualitas layanan, ternyata di bawahnya itu alhamdulillah nggak ada yang lebih, maksudnya nggak ada yang lebih tinggi, sehingga tidak perlu di delete. Nah, kalaupun ada yang lebih tinggi kan berarti kan kita akan mengurangi lagi yang nilainya paling rendah di kualitas layanan dengan nilainya yang paling di loyalitas misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga nanti kan ada lagi itu ngitung reliability dengan Cronbach Alpha ya. Nah, itu kan nah ini menurut saya ini menarik. Kalau misalnya sampai indikatornya habis, misalnya kita bikin tadi ada cuma 4 tuh, 2 merah, terus nanti dicek lagi di ini. Nah, kalau habis nanti gimana ya? Maksudnya itunya dimensi indikator itu. Nah, terus satu pertanyaan yang saya belum tahu jawabannya sampai sekarang ini, kalau pertanyaannya itu reverse, artinya negatif, kan misalnya kita ngitung dari skala Likert itu 1 sampai 5. Kita hitung misalnya tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju, itu kan misalnya seperti itu. Kemudian nanti bagaimana ya apanya terkait skornya itu, scoringnya itu. Terima kasih. Oke, Jerry, ya. Ada beberapa hal yang perlu saya koreksi dari Pak Jerry, ya. Jadi kalau Pak Jerry gunakan loading faktornya 0,7, ya, Pak Jerry tidak perlu ya akan bolak-balik, ya, harus kembali ke pemeriksaan loading lagi. Ya, jadi loading itu sekali aja. Ya, sekali diperiksa sudah 0,7, dan maka itu bisa dipakai terus, ya, sampai ke HTMT, ke Varner-Lacker dan seterusnya. Artinya walaupun nilai Varner-Lackernya merah, ya, itu tidak berarti kita harus kita hilangkan lagi kembali ke loading faktornya. Dan nilai HTMT-nya merah, ya, bukan berarti harus kita kembali ke loading faktornya tadi kita hilangkan. Itu di divergent validity kan ada 3 nilai, ya, 1 nilai Varner-Lacker, ya, 2 nilai cross loading, dan 3 nilai HTMT, ya. Di SmartPLS 2 itu hanya 1 yang diberikan, ya, hanya 1 yang diberikan, yaitu angka cross loading. Kemudian di SmartPLS 3 baru ditambahkan lagi 2 angka lainnya, yaitu angka Varner-Lacker dan angka HTMT. Nah, bila angka HTMT merah dan angka Varner-Lackernya juga keluar, ya, tidak bisa dipakai, ya, berarti harus ada nilai cross loadingnya yang oke, ya. Dengan nilai cross loadingnya oke, dapat dilanjutkan ke pemeriksaan reliability dan validity, ya, begitu Pak Jerry, ya, yang pertama. Yang kedua, ya, ada syarat, ada teorinya, ya, syarat indikator yang tersisa itu minimal harus ada 3, ya, harus ada 3 indikator, ya, baru bisa dilanjutkan proses pembacaan dari nilai-nilainya. Ya, namun demikian, ya, mesin SmartPLS ini, ya, mampu, ya, walaupun hanya 2 tadi, ya, sengaja tadi saya berikan contoh 2, ya, 2 pun dia mampu, ya, tetapi sudah memberikan angka yang besar sekali, angka yang tinggi sekali, ya, 0,9. Ya,
caranya bagaimana? Ya, caranya biasanya selama dari 2008 sampai 2019 ini saya selalu memberikan wanti-wanti ke anak bimbingan saya. Ya, artinya ya buatlah indikator itu kalau misalnya 3 indikator, ya buat menjadi 2,5 kali indikatornya. Ya, item pertanyaan jadi 2,5 kalinya. Ya, 2,5 kalinya itu berapa? Ya, kalau 3, ya 3 kali 2, ya 6, ya 7, 8. Ya, artinya 3 menjadi 8 item pertanyaan. Ya, dari 3 indikator. Ya, kalau 4 indikator menjadi ya 4, 8, 9, 10. Ya, 4 menjadi 10 item pertanyaan. Ya, begitupun seterusnya. Ya, yang 5 indikator, yang 6 indikator dan selanjutnya. Ya, alhamdulillah ya selama ini tidak pernah sampai kehabisan indikator Bapak Ibu. Ya, itu cara saya ya mengakali bagaimana ya supaya pemahaman dari anak didik kita ya terutama S1 itu masih kurang bagus ya. Bisa saya lihat ya kalau mereka buat skripsi itu banyak berguguran ya, banyak berguguran ya seperti tadi yang banyak berguguran tadi yang sebelah kiri tadi kepercayaan pelanggan ya, kepercayaan pelanggan ya berguguran tadi ya, juga dengan loyalitas tadi banyak berguguran ya. Nanti di model kompleks juga begitu. Model kompleks itu saya contohnya ambil skripsi anak saya ya. Ada satu kontrak yang berguguran ya, nanti tinggal batas minimal loh Pak. Begitu Pak Jerry ya. Pertanyaan kedua tadi ya mengenai ya jika item pertanyaan tadi di reverse. Nah, biasanya ya kita lihat itu kita bentuk ya item-item pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang searah ya, searah. Ya, kalau reverse bagaimana? Kalau reverse di reverse-kan semua. Nah, ini masalahnya. Ya, kalau arah tadi ya kita searah tadi semua kita item pertanyaannya kita buat searah. Ya, jangan kita reverse. Kalau kita reverse satu, nah ini masalah. Ya, masalah tidak konsisten dalam membuat butir pertanyaan. Ya, nantinya salah dimengerti oleh responden. Begitu Pak Jerry. Bagaimana Pak Jerry? Ya, terkait dengan pertanyaan itu kan kalau misalnya positif semua itu kayaknya orang jawabnya nilainya tinggi semua terus. Kayak kalau di Serdos itu kita kalau nggak hati-hati misalnya ya, itu ada jawaban-jawaban yang malah negatif berbalik gitu loh. Jadi kita harus baca benar-benar responden itu harus baca benar-benar. Kalau enggak malah nanti negatif, hasilnya malah kemungkinan yang Serdos itu nilainya jadi turun. Ya, jadi kemungkinan nggak lulus. Nah, jadi apakah pertanyaan itu harus positif terus sehingga kadang responden nggak usah baca langsung dinilai tinggi-tinggi semua gitu loh. Jadi kayak kurang valid nggak sih sebenarnya itu? Terima kasih. Itu nanti akan terjawab di mana? Di pelatihan saya yang WinStep tadi, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Dari rekan-rekan yang lain, Bu Pertiwi? Masih belum ya. Jadi sepertinya rekan-rekan masih ini, Pak. Maksudnya masih benar-benar mendalami terkait dengan step by step yang sudah Bapak ajarkan tadi. Oke, baik. Saya kembalikan lagi kepada Pak Teguh. Mungkin ada materi lain yang akan dipaparkan. Oke, ya. Materi selanjutnya adalah PR untuk Bapak Ibu. Ya, di sini sudah saya buatkan beberapa model. Ya, ada 1, ada 2, 3, 4, ada 5. Ya, Bapak Ibu cukup mengerjakan satu saja model yang pertama, ya, yaitu model yang berdasarkan analisa SEMPLS ya dengan data Yusuf 10. Ya, ini wajib dikerjakan oleh Bapak Ibu
ya supaya workshop ini atau pelatihan ini ada manfaatnya. Ya, jadi kalau hanya mendengarkan saja, ya tidak mencoba, ya itu tidak diperoleh pengalaman. Ya kesulitannya di mana, ya apa yang harus dilihat, ya. Jadi file rule of thumb-nya tadi yang jadi pegangan kita. Ya, jadi pegangan kita ya dalam analisa datanya. Ya, analisa data satu persatu. Sedangkan yang model CBSAM nanti, ya hari kedua saya, ya hari kedua akan saya kupas mengenai CBSAM. Begitu Bapak Ibu. Ya. Oh ya Pak, ini untuk datanya mengambil data dari Yusuf ya Pak? Yang ambil data dari Yusuf 10, jangan dari data yang lain ya. Mengambil, ini saya sampaikan di grup Pak, biar Bapak Ibu lebih jelas terkait dengan tugasnya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah diberikan PR oleh-oleh dari Pak Teguh untuk Bapak Ibu bisa mengaplikasikan, karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh, mendengarkan teori, memahami teori saja tidak cukup, karena mengaplikasikannya ini lebih penting, karena di aplikasi ini Bapak Ibu bisa merasakan bahwa dengan menggunakan Smart LS ini cukup dengan satu tombol saja Bapak Ibu sudah akan mendapatkan hasil semuanya, seperti itu. Jadi mana yang harus di-delete dari loading faktornya, nanti hasilnya seperti apa, dan cara membacanya seperti apa, itu semuanya sudah tadi dipaparkan oleh Pak Teguh. Nah, tinggal teman-teman yang mengaplikasikannya di dalam Smart LS dengan menggunakan datanya Yusuf 10, ya, dengan model yang sudah saya share di grup, ya Bapak Ibu ya. Karena tanpa mengaplikasikannya, Bapak Ibu tidak akan merasakan bukan kekurangan ya, kesulitannya apa. Lah, ketika Bapak mengalami kesulitan, bisa didiskusikan besok ya dengan Pak Teguh, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini di dalam layar sudah ada tugasnya. Nanti modelnya seperti ini. Ya, Dengan ini menggunakan dibuat. Saya minta Bapak Ibu mengerjakan model pertama. Ya, tapi kalau sudah selesai dianggap mudah, ya bisa beralih ke model yang kedua, ya, ketiga, dan seterusnya. Ini ada 5 model ini Bapak Ibu. Ya, bisa dipilih model yang mana yang mau dikerjakan. Ya, tapi yang wajib itu model yang pertama. Ya, ini model Yusuf ya, dari contoh skripsi bimbingan saya yang di UMY ini. Begitu Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan ke Bu Nova. Oke, Bapak Ibu, sepertinya waktu sudah semakin malam ya, dan saya melihat Bapak Ibu masih semangat ya. Semangatnya ini jangan pudar Bapak Ibu. Besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama di 19.30 ya, di waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu stay tune di link yang sama untuk acara besok, dan untuk hari ini saya minta kenang-kenangan untuk foto bersama terlebih dahulu, biar kita punya kenang-kenangan untuk di hari pertama ini. Oke, Bu Maimunah, Bu Irma. Bu Irma ini mungkin bisa di ini Bu, blue screen-nya dicentang, jadi biar nggak blur. Di background-nya itu nanti ada. Tapi memang ini kebetulan pakai MacBook itu di saya memang agak susah Bu Nova kalau pakai agak susah pakai apa namanya background. Ya. Sudah begitu. Dan ada Ibu Leka Lutfia Tina. Nah, atau Pak Tulus untuk videonya mungkin bisa dinyalakan Pak.
Oke, baik. Saya hitung ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Niko nggak kelihatan juga nih wajahnya. Pakai ini juga ya Pak. Pakai mic juga ya. Baik, saya hitung ya Bapak Ibu ya. Silakan bersiap. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin dengan bergaya jempolnya di di atas. Oke. Baik, terima kasih. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, jangan lupa PR-nya karena kalau tidak mencoba Bapak Ibu tidak akan merasakan hambatannya apa dalam mengerjakan Smart PLS ya. Jadi silakan dicoba dan apabila nanti ada kendala silakan share di grup. Apabila Bapak Ibu masih kesulitan untuk menginstal juga silakan menyampaikan kepada grup, kami akan membantu Bapak Ibu terkait dengan proses menginstalannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Grupnya dibikin Kili itu Kak. dan seluruh Grupnya baru ada. ya, mohon maaf apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak. Sama-sama Pak Jerry. Sampai besok insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Izin lihat ya. Waalaikumsalam. Ya, monggo.